Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Sulaiman Hidayat. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Abi Jailani asal Ciamis yang menanyakan, apa hukum orang yang menemukan uang di jalan lalu dimanfaatkan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hukum orang menemukan sesuatu ya di jalan. Pertama, menemukan itu berarti kan bukan barangnya. Lalu barang itu tergantung nilainya. Mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin ya sangat bernilai, ya kan. Nah ini, dan yang di jalan itu kepantasannya ini memang bukan tempat yang sewajarnya orang itu menemukan sesuatu Ya. itu kan. Jadi ada 3 pertimbangan. Kalau memang di tempat yang ya bukan sewajarnya ada barang itu, ya lalu barang itu sangat bernilai, ya kan, dan jelas bukan milik si penemu itu, maka ulama mewajibkan al-i'lam, wujubul i'lam, mengumumkan, ya mengumumkan berapa lama, ya kan, tergantung ya tentu ila haddin ma'qul, misalnya ya sesuai dengan nilainya. Kalau nilainya tidak seberapa, cukup ya sehari saja diumumkan cukup. Tapi kalau sangat berharga ya bisa berhari-hari, ya kan. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 1 tahun kan, betul. Begitu kan. Al-Qatah. Apa saja yang disebutkan dalam pengumuman itu apa namanya, isyarat saja, jangan detail, ya kan, sebab dikhawatirkan nanti ada orang yang datang ya. Kalau detailkan begitu ngaku-ngaku kan, ya, padahal bukan miliknya. Tapi kalau secara ijmalian, secara umum saja, ya ditemukan misalnya sebuah barang berharga ya di Bekasi begitu kan, kepada yang merasa kehilangan silakan menghubungi nomor ini, begitu kan. Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku kan bisa ditepis, apa kan, nggak cocok ya jangan diberikan. Itu jadi ada perlu kesesuaian. Untuk mengecek kesesuaian itu, ya kan. Intinya kan diiklam, diumumkan. Tidak perlu diumumkan kemudian disimpan di satu tempat yang terbuka, tidak, diumumkan saja kan, nanti supaya menghubungi nomor tertentu, ya kan, begitu. Itu yang bisa dijelaskan mengenai penemuan ya suatu barang itu, ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Retno asal Ciamis yang menanyakan, ya cukup panjang pertanyaannya, yang mana intinya hukum mewarnai gigi supaya tidak kuning pakai cat pemutih seperti itu. Iya, ibu-ibu ini ya. Iya. Tergantung alasannya, apakah untuk al-mudawah berobat, berarti karena alasan sakit ya. Atau untuk mempercantik, ya kan. Dari sisi bolehnya boleh. Kalau untuk berobat itu kan lebih dianjurkan, ya kan, karena ada kepentingan untuk daf'ud doror, menolak kemudorotan. Nah, itu
Jadi menolak kemudaratan itu tentu ya wajib ya kan, dengan cara yang syar'i ya kan. Nah ini kan hanya warna ya kan. Jadi kalau Ini lebih kepada mempercantik berarti ini ya. mempercantik apalagi perempuan memang sesuatu yang wajar ya kan, karena kalau tidak itu kan dia akan selalu fi haraj ya, tidak nyaman betul, ya kan dalam pergaulan. Itu boleh asal tidak sampai ya taghyirul khalqi, merubah ya yang asli. Nah itu merubah yang asli ya, itu kan sebab ada kekhawatiran merubah apa yang aslinya Allah ciptakan. Nah, begitu ya. Itu jadi perlu hati-hati di sini, tapi al aslu ya fil asyal ibahah. Pada dasarnya perbuatan muamalat itu boleh, asal kebolehannya itu caranya seperti apa ya kan, dengan cara yang boleh juga gitu kan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Asep Maulidan asal Garut yang menanyakan, apa hukum orang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi bahkan sampai meninggal? Apakah meninggalnya termasuk bunuh diri atau tidak? Ya, orang itu apakah dia sengaja gitu kan, ya belaga ya, belagu lah ya begitu kan, atau dia itu untuk keperluan biasa saja, cuma ada keperluan yang harus lebih cepat misalnya karena mengejar sesuatu itu kan target. Sesuatu yang wajar ya. Lalu ya ada temennya mengingatkan, ya hati-hati begitu kan. Nah itu kan wajar. Kalau sesuatu yang wajar ya lalu terjadi musibat, itu kan di luar kendali ya kan. Nah sampai wafat atau tidak sampai wafat, misalnya sampai wafat ya kan, toh biasa-biasa saja juga bisa saja ada kejadian. Kalau ini kan ada keperluan cepat-cepat begitu kan, mengejar apa begitu kan, ya dia ya hati-hati ya, tentu saja sudah pakai pengaman ya kan, itu jadi ihtiyatinya cukup dan diingatkan ya oleh yang lain, oh ya kan bismillah apalagi kan. Nah, terjadilah ya kan misalnya itu tidak bunuh diri ya kan. Bunuh diri itu sesuatu kesengajaan. Nah, ya betul-betul emang sengaja dan ya di luar hal yang wajar gitu kan. Nah, itu kan. Jadi ini insyaallah. Jadi dilihat lagi berarti ya, dilihat ya. Konteksnya dilihat insyaallah ya kan. Tentu tidak ada yang mengharapkan dia itu ada kecelakaan kan. Cuma ketika kecelakaan itu musibat biasa atau musibat yang tidak biasa ya kan. Kalau musibat biasa itu kan ada pahala ya kan. Nah, ya. Kalau musibatnya karena keteledoran apalagi sengaja dia kan, nah itu tentu hal yang lain. Sebab Islam kan menganjurkan menghindari apa yang akan mengakibatkan kemusibatan, kemudaratan itu. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Rizky asal Garut yang menanyakan, cukup panjang ini kayaknya, terkait contoh kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur, ibadahnya seperti apa, muamalahnya seperti apa, agak panjang. Ya, Masya Allah ya, ini ada satu perhatian yang baik kayak bagaimana ingin meneladani baginda Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Taruhlah dari sejak bangun tidur ya sampai bangun sampai tidur kan kembali, begitu ya. Nah ada buku yaitu Min Asyama'il al-Muhammadiyah, tapi itu menjelaskan sifat-sifat fisik ya kan, tidak menjelaskan apa kebiasaan kesehariannya. Tapi tentu di dalam Al-Quran, dalam hadis beberapa itu ada dijelaskan. Ketika mau tidur misalnya, tentu saja
kewajiban, bukan hanya kewajiban, sholat sunat pastilah dikerjakan. Bahkan ya anjurannya itu kan yang muakkadah sunatnya itu kan, misalnya qobliyahnya biasanya 2, ini untuk qobla zuhur atau qobla asar, ini kan ya anjurannya itu 4. Pasti yang beliau anjurkan, beliau sendiri sudah melaksanakannya, ya kan. Nah itu bahkan yang wajib beliau laksanakan dianjurkan kepada umat untuk beliau itu menjadi kewajiban, seperti qiyamul lail itu kan ya, itu wajib kepadanya dan kepada umat ya. Nafilatal lak itu kan tambahan begitu. Tentu tidur ya secara normal ya untuk kesehatan kan. Dalam ayat kan wa minal lail, dari sebagian malam, jadi tidak seluruh malam. Fatahajjad bihi ya, tidur ya, kemudian bangun untuk qiyam ya. Tahajud itu qiyamul lail setelah tidur, bukannya tidak tidur ya, itu bukan tahajud, tapi qiyamul lail ya kan. Tentu ya tilawatil Quran itu ya beliau kan sudah hafal ya kan ya, tentu kemanapun ya ma'al Quran, zikir ya, ma'al Quran, ma'al Quran gitu. Tidur ya tentu saja membaca doa udah seperti biasa yang dianjurkan kepada kita, apakah doa pendek atau doa yang panjang, termasuk juga mudawamatul wudu, sebelum tidur ya wudu dulu, yaitu sesuatu yang biasa ya kan, yang diamalkan oleh para solihin juga kan. Di Rasulullah SAW tidak mencontohkan sesuatu yang berat, yang aneh-aneh kan, jadi yang biasa-biasa saja, tapi ma'al mudawamah. Terus seperti ya? Kalau ada contoh misalnya seorang sebutlah kiai atau disebut wali, oh begitu pengamalannya kan. Begitu juga lah pengamalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya kan beliau itu selalu ya mudawim alal wudu. Begitu. Batal wudu. Begitu. Kalau batal ya beliau wudu lagi ya. Sampai ada prajuritnya lah begitu yang diberi tugas, perintahkan untuk membawa kendinya ya kan kemana-mana untuk berwudu. Wudu begitu tuh, masya Allah. Kendi ya berarti kan itu tentu saja dijaga dan itu contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah itu ya, kemudian tentu saja sarapan begitu, itu hal yang biasa saja ya. Ada petunjuk beliau itu, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kita ini adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar. Jadi ya masih kenyang makan lagi, enggak begitu. Jadi begitu hanaang lah bahasa kita, tidak sampai lapar banget. Apa namanya bahasa Indonesia kalau hanaang itu ya sudah pengen makan lah begitu ya, tidak harus sampai kenyang lapar banget pas kan? Makan tidak sampai kenyang banget kemudian makan ya tentu saja sewajarnya ya, 1 suap 2 suap kan, terus lanjut ya. Wa idza akalna la nasba'u, kalau sudah makan ya secukupnya saja. Disebutkan wasulusun, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air. Dan beliau tentu saja sangat ingin makan itu kalau ada ya berjamaah ya dengan keluarganya kan begitu, atau bahkan ada tamu siapa kan begitu ya. Beliau juga senang ziarah ke tetangga-tetangga ya, kapan ada kesempatan kan begitu.
apalagi kalau ada Yang informasi sakit, ya. tetangganya lagi sakit atau kurang enak ya begitu, pasti beliau menyempatkan. Walaupun tetangga itu non muslim, non-muslim. Bahkan tetangga musuh. nah begitu kan. Jadi dalam hal ini husnul jiwar itu tidak terbatas kepada sesama muslim. Sesama muslim. Berarti itu hak kemanusiaan itu. Ya bahkan ada ya Yahudi yang memang tetangganya bahkan suka nakal lah begitu kan, iseng ya kepada Rasulullah SAW, mengganggu. Ada informasi bahwa dia itu sakit. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Itu Masya Allah ya kan. Nah, itu dalam keseharian. Tentu saja beliau usahanya apa? Ya sebelumnya kan dagang ya kan. Begitu ya diangkat sebagai Rasul, lebih fokus kepada tugas dakwah. Tugas dakwah tentu saja berkomunikasi, berinteraksi kan begitu, ya kan. Berziarah, ya kan. Kalau ada masalah-masalah sosial ya beliau menyelesaikannya. Ada konflik misalnya, ya itu kan tugas-tugas dakwah. Jadi tugas dakwah itu tentu saja solahul annas, ya bagaimana manusia itu baik ya dalam hubungan sesamanya, ya memperkuat ya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah sehari-hari ya. Makanya disebutnya sunnah. Sunnah itu sesuatu yang menjadi kelaziman, kebiasaan, baik sunnah qauliyah dalam ucapan-ucapan ya maupun sunnah fi'liyah dalam ya perbuatan. Gitu kan. Semuanya itu menjadi contoh ya bagi manusia kan begitu. Itu secara in general, secara umum ya begitu. Bahkan secara singkat bagaimana sih kebiasaan dan akhlak Rasul SAW itu, ya itu ada yang tanya kepada Siti Aisyah kan ya. Bagaimana ini? Kami ingin mencontoh lah kebiasaan ya. Karena khuluqul Quran. Yaitu Al-Quran itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ingin tahu persis bagaimana ya baca saja Al-Quran dari awal sampai akhir, yang terkait dengan qauliyah dan amaliyah itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Eris Harisman asal Garut yang menanyakan, mengapa kita harus mencintai, menaati, mengikuti dan menghormati Rasul kita Muhammad SAW semaksimal mungkin? Itu atas perintah Allah kan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Iman itu kan mahabbatullah. Ya. Buktinya fattabi'uni, harus mengikuti ya kan Rasulullah SAW apapun juga ya kan. Bagaimana melangkahnya, bagaimana menyuapnya, bagaimana menguapnya kan, bagaimana berfikirnya, di dalam segala hal fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai orang yang ya concern untuk mengikuti ya cara ya, praktek-praktek kehidupan Rasulullah SAW ya kan. Dalam hal concern itu kan harus melebihi apapun. Umar ibnul Khattab itu ya bicara dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin ya mencintaimu ya karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Bagaimana kan? Ya, jadikanlah Allah dan Rasulnya itu lebih engkau cintai dari dirinya sendiri. Nah, begitu. Diutamakan. Nah, itu kan. Besok ketemu lagi. Umar tanya lagi, ingin memantapkan ya jawabannya. Begitu lagi. Hatta ya yakuna min nafsi, bahkan terhadap diriku sendiri Rasulullah. Iya. Jadi harus dikalahkan kecintaan, kesenangan terhadap diri itu terhadap ya cinta dan
menyenangkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besoknya lagi ya kan, ya Umar tanya lagi kan, iya begitu, ya aku ya mencintaimu ya Rasulullah dari ya keluargaku, dari sahabatku, dari apapun ya, kecuali dari diriku sendiri gitu. Umar kan jujur orangnya kan, iya, illa min nafsi, kecuali cinta dari diriku, iya itu sulit ya. Ya kata Rasulullah SAW, nah itu sulit kata, iya kan. Jadi sampai kamu mencintaiku kata Rasulullah SAW, ya di atas dirimu, gitu kan. Besok lagi ketemu, yes, hari ini aku mencintaimu ya Rasulullah, ya sampai aksar ahabbu min nafsi, begitu kan. Lebih mencintaimu dari diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang ini kan. Jadi ya apa namanya, dalam hati kita keseluruhan apa namanya concern kita yaitu untuk ya kecintaan Rasulullah SAW, ya dari kecintaan siapapun ya, bahkan kesenangan diri sendiri itu kan. Ya gambarannya seperti itu. Tentu ini adalah suatu titik upaya itu mujahadah ya kan. Tentu makin mujahadah makin bagus kan begitu ya. Apa yang disenangi oleh Rasul SAW, ini ada masalah ini, kalau Rasul ada bagaimana nih? Rasul pasti mengarahkan atau menyuruh, nah, kita lakukan begitu gitu saja. Jadi apa yang insya Allah paling tidak ya kan disertai dengan memperjamak banyak sholawat itu kan bagian. Itu sesuatu bagian ya. Sebelum apapun bagusnya sholawat, lalu kerjakan apa kan begitu. Setelahnya kita bersolawat lagi untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.